Aku sebenarnya punya depresi dari lama, dari di sini. Dari sebelum ke Amerika? Antara bipolar dan personality Wait, sorry Mbak. Ini anak sekarang lagi musim dengan kata bipolar. Itu aku sendiri. Ini tanpa pergi ke psikolog ya. Kadang-kadang bilang kayak gue bipolar nih, belum. Enggak, aku ke psikiatriknya memang di Amerika. Kalau ini benar-benar Mbak Atik ngerasain dan memang udah mendapatkan dari psikiater. Iya, jadi waktu ya dari kecil kan aku juga nggak tahu, moro-moro sedih, pengen bunuh diri. Sampai sekarang pun walaupun aku sudah minum obat itu, aku sering seperti merasa bahwa hidupku tuh seperti nggak ada purpose gitu. Seperti aku tuh merasa hidup untuk mati. Jadi aku sekarang hidup tapi sambil menunggu mati gitu ya. Ya hanya hidup untuk menunggu mati aja. Kayak gitu sering perasaanku. Wow. Dua-dua itu anakku juga genetik juga dapat dari aku. Dua-duanya bipolar berat. Waktu itu anakku nomor 2 coba bunuh diri pernah. Masuk itu hospital 3 hari. What is the meaning of life sih sebenarnya according to Atik Sibi? Meaningless. Jumpa di podcast aku, seneng banget tamu yang akan aku ajak ngobrol gak perlu lagi diperkenalkan. Tinggal gue nyanyi aja, kalau kalian anak 90-an, anak geng Melawai pasti tahu banget beliau ini. Terserah boy, ku hanya mengingatkan. Masuk dong suaranya dong. Jangan salah melangkah, oh. Terserah boy. Atik Sibi. Wow, Mbak Atik Sibi the legend on my podcast. Mbak Atik, thank you so much ya. Aku juga terima kasih. Mbak Atik ini adalah tamu yang paling sulit yang aku bisa dapatkan. Aduh. Yang pertama Atik Sibi, kedua Sandra Dewi, paling susah tuh. Oke, Mbak Atik, kemarin aku ngejar Mbak Atik tuh pada saat Melawai, ya. Terus udah gitu ngejar Mbak Atik kemarin itu lagi banyak job di Jakarta nih Mbak Atik nih. Ngejar kemarin ke 90s Festival. Kapan balik ke Amerika? Lu kemarin nonton ke 90s? Nggak nonton, cuma ngeliat doang. Oh alah, iya. Ke Lintas Melawai ya? Lintas Melawai, nyamperin Mbak Atik. Tapi kita papasan. Aku nyampe, Mbak Atik udah pulang naik taksi. Yang di Melawai ya? Yang di Melawai. Iya, tapi gue nggak putus-putusnya. Tak WhatsApp. Keket WhatsApp itu. Anyway, thank you so much. It's an honor having you as a legend. Juga. Ini bertepatan dengan Hari Dirgahayu Republik Indonesia hari ini. Salam merdeka untuk semuanya. Kenapa aku pengen mengundang artis-artis Atik Sibi? Karena menurut aku Mbak Atik Sibi ini bisa memberikan definitely inspiration untuk semua anak-anak muda. Apalagi penyanyi Mbak. Sekarang dengan ada TikTok, sosial media, YouTube kan orang tuh growing sangat cepat. Gak kayak zaman-zaman dulu kan Mbak. Gitu. Tapi Mbak Atik sendiri adalah Indonesian living in America. Still WNI? Harus dong 100% masih WNI. Masih WNI. Dong, padahal suaminya Londo, Amerika. Oh, Amerika. Amerikano. Mbak, kenapa tidak merubah warga negaranya Mbak Atik? Karena untuk apa gitu, benefitnya juga untuk aku nggak ada gitu. Ya paling mungkin dapat social security-nya lebih gimana kali ya. Terus dapat. Tapi sebenarnya sama aja gitu, meskipun aku juga punya green card. Juga aku masih bisa mengakses kayak Medicaid kalau untuk senior ya kayak gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja. Sedangkan kan green card 10 tahun sekali cukup lah untuk aku. Gitu. But has it crossed your mind in the past gitu? Kayaknya karena Mbak Atik kan sekarang udah definitely living in Amerika. Jadi, ya. Udahlah nggak bolak-balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia. Ganti aja. Aku pengen jadi orang. Padahal orang Indonesia banyak yang berlomba-lomba juga akhirnya kan ada yang datang ke Indonesia untuk pengen juga menjadi seorang American gitu. Banyak banget juga. Banyak gitu. banyak sekali. Gitu loh. Banyak teman-temanku yang akhirnya jadi American citizen karena mungkin karena paspor itu Amerika tuh bisa kemana-mana gitu. Kalau ke Europe ya. Betul, nggak perlu visa. Iya bener. Ke Kanada juga gitu. Kalau kita kan masih harus ke itu embassy minta visa. Ini ono lah. Tapi nggak apa-apa lah, ya nggak sih? Lagian nggak tiap hari ke Eropa, ngapain jadi pindah warga negara gitu. Selain itu kalau misalnya pindah
warga negara Amerika, nanti aku kesininya minta visa. Ngapain minta visa ke negara sendiri ya kan? Malah ribet gitu ya Mbak. Jadi tidak ada rencana, walaupun Mbak Atik udah tinggal di Amerika berapa Enggak. Sudah 21 tahun. Wow. Are you serious? Iya. Lu udah tinggal di Amerika 20 tahun Mbak. Nah, tapi nggak bisa bahasa Inggris, aneh kan? Nah ini lucu karena aku orang Batak, aku punya mak tua, jadi kakaknya mamaku tinggal di Amerika, kerja di Amerika 20 tahunan, balik ke Indonesia, bahasa Inggrisnya berantakan. Kok bisa gitu loh? How can you live in the country? Yeah, I know. Terus nggak bisa, tapi kerja gitu loh. Oh, harusnya kalau kerja, ya harusnya campur-campur gitu loh. Lancar. Kalau aku kan nggak kerja. Jadi aku di rumah lebih banyak, ya aku tiap hari bicara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa sama anak-anakku supaya mereka nggak lupa. Nah mereka ingat terus, aku yang lupa bahasa Inggris jadinya. Ya bisa sih kalau komunikasi gitu. Aku malah lebih bisa nulis. Daripada ngomongnya. Iya. Karena aku bahasa Indonesia aja aku juga nggak bisa ngomong yang lancar. Aku tuh kalau lancar ngomong Jawa gitu. Apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja AAUU gitu. Wes bodoh ya. Ayo, paling enak bahasa Jawa deh. Bahasa Jawa lah. Tapi berarti anak-anak 2 orang. Dua perempuan semua. Mix ya, berarti Amerika campur orang Indonesia, orang Jawa. Ya. Cewek cowok Mbak? Dua-duanya cewek. Tarakanita, perempuan semua. Kamu juga ya? Aku cewek cowok. Iya. Tapi mereka berdua ini berarti bisa bahasa Jawa? Iya, mereka ngerti. Jadi semua yang aku bilang bahasa Jawa ngerti. Tapi kalau bahasa Indonesia mereka masih bisa karena dua-duanya lahir di sini kan. Oh, dua-duanya lahir di Indonesia? Iya, tapi masih kecil sekali aku bawa ke Amerika. Yang satu masih umur berapa ya? 3 tahun, yang pertama 7 tahun. Wow, gitu. Mbak, untuk artis sekelas kamu Mbak, gitu ya. Karena gini, karena kalau aku kayak dulu waktu menikah sama suamiku Australian, kita kan pasti ada bargain, ngobrol, diskusi kan. Apakah kita tinggal di Indonesia apa di Australia? Tapi karena karir aku, akhirnya ya udah memutuskan untuk tinggal di Indonesia gitu. Mbak Atik dengan karirnya yang pol-polan, huge loh your career, huge back then gitu, memutuskan untuk ya itu pengorbanan besar juga, sacrifice, right? Pindah ke, mungkin it's not only about money ya Mbak, bukan cuma soal uang, tapi kan how do people treat you? Seperti apa ya? That's your soul di situ. Exactly. Lu kalau ngeliat orang nyanyi apa segala macam, oh iya sedih. Gila loh. Aku pertama 5 tahun tuh stres berat loh. Wow. Kayak aduh gimana sih, apalagi lihat-lihat itu American itu Idol, ya ampun aku dulu tuh bisa nyanyi kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya aku juga terlalu lama aku nggak seharusnya aku tetap nyanyi gitu ya waktu sana bolak-balik. Tapi dalam 10 tahun pertama pindah tuh aku jarang kesini dan hampir nggak pernah nyanyi. Why? Gak tahu ya kenapa ya. Apakah waktu fokus banget bener-bener sama? Ya karena anak-anakku masih kecil, jadi kalau kesini cuman bisanya sebentar waktu itu. Nah kenapa sekarang kalau aku kesini bisa 3 bulan gitu karena anak-anakku udah kerja dua-duanya. Iya gitu udah ya, besar. Wah berarti Mbak Atik bisa dikatakan sebagai seorang artis yang saat itu punya terlambat lah aku. Terlambat untuk karir. Buang-buang waktu cukup lama loh aku waktu itu. Tapi kan ternyata it's a sacrifice as a mother, right gitu. Tapi nggak semua orang bisa loh Mbak. Apalagi yang karirnya ibaratnya masih yang nggak segede kamu aja tuh ibaratnya maju mundur kan gitu. Karena ini kan passion. We're talking not only about money tapi passion kita gitu. Itu. Tapi Mbak Atik Sibi mengorbankan karirnya, of course ya mungkin ada beberapa orang Indonesia kenal Mbak Atik di Amerika, tapi kan nggak kayak di Indonesia, lain dong gitu. Gitu makanya suamiku kalau misalnya itu anak-anakku tuh kasar gitu sama aku selalu diomelin ya. Iya. Kamu harus menghormati itu ibumu, dia sacrifice banyak untuk kamu untuk pindah ke sini kayak gitu. Itu anak-anak nggak tahu tuh malu Atik Sibi di Indonesia. Bener-bener aku di sana cuma jadi ibu rumah tangga coba bertahun-tahun nggak bisa nyanyi, ya gimana nyanyi di sana. Lowest momennya apa sih Mbak? Kan kalau orang ngeliatnya sekarang udah enak, anaknya gede-gede udah dapat hasilnya. Tapi back then struggle-nya apa gitu? Apa ya? Artis yang tiba-tiba harus di dapur nyuci segala macam nggak ada Mbak kan gitu? Ya mungkin karena waktu itu kan anak-anak kan masih kecil, jadi kan kesibukannya banyak. Habis ini ada kegiatan ini terus tiap hari. Jadi misalnya drop anak-anak
jam 7 gitu di sekolah. Terus pulang ya masak atau apa nyiapin makan itu gitu. Terus nanti jemput lagi jam 3. Terus nggak tahu ya udah habis begitu terus. Waktu kayak cepet banget gitu ya Mbak. Tapi ada masa-masa feeling tiny kalau anak-anak sekarang kena mental nggak? Oh iya. Wow. Aku sebenarnya punya depresi dari lama, dari di sini. Dari sebelum ke Amerika? Aku punya depresi berat. Ya itu antara bipolar dan personality disorder. Wait, sorry Mbak. Ini anak sekarang lagi musim dengan kata bipolar. Itu aku sendiri. Ini tanpa pergi ke psikolog ya. Kadang-kadang bilang, gue bipolar nih, you know. Aku ke psikiatriknya memang di Amerika. Kalau ini benar-benar Mbak Ati ngerasain dan memang udah mendapatkan dari psikiater. Iya, jadi waktu dari kecil kan aku juga nggak tahu, moro-moro sedih, pengen bunuh diri, kayak gitu-gitu dari kecil tuh. Atik sedih, terus moro-moro happy. Ya makanya aku selama menyanyi itu aku hampir nggak punya teman. Gitu aku senengnya menyendiri. Jadi kalau habis nyanyi gitu aku nggak seneng ketemu orang gitu, langsung di kamarku gitu. Jadi aku cuman happy itu waktu on stage di panggung aja gitu. Tapi emang seluruh keluargaku kena depresi memang. Kenapa Mbak? Kalau boleh share sedikit ya, karena kan mungkin genetik juga ya, mungkin nenek-nenekku banyak yang begitu. Begitu ada yang skizofrenia juga. Jadi ada genetik dalam keluarga ya. Iya. Oke, tapi mulai rasa itu karena kan orang lihat Atik Sibi jaket kulit, kacamata. Ya mereka you look a very confident person gitu. Tapi bisa dilihat sih kalau aku lebih loner. Selama ini aku nggak pernah kemana-mana loh selamanya ini, nggak ke diskotik, nggak kemana. Pokoknya dari dulu itu habis nyanyi masuk ke kamarku, terus pagi-pagi pulang yang pesawat yang paling pagi begitu terus. Nggak bersosialisasi? Nggak pernah sosialisasi sama panitianya, diajak makan-makan ngumpet gitu. Ya itu tadi mungkin karena ya itu tadi lah, mungkin karena dari itu anxiety-ku ya. Anxiety dalam dirinya ya. Nah terus waktu di Amerika kan ya lumayan lebih parah gitu. Terus yang maksa suamiku gitu, kamu harus konseling gitu. Ya aku kan nggak percaya. Lu ngapain sih bicara sama orang terus itu curhat-curhat, ngapain gitu? Aku bisa sadar sendiri kok gitu. Bener. Gitu, tapi ya membantu juga sih. Ya karena seperti konseling itu aku bisa aja bohong sama konselernya. Benar. Kayak gitu. Seperti itu psikopat kan bisa pretend. Tapi akhirnya apa yang membuat itu bisa manageable? Karena kan kayaknya kalau hilang terus dikasih obat. Jadi sampai sekarang tuh kayak aku kesini 3 bulan udah disiapin itu sama psikiatriknya itu obat banyak gitu. Jadi harus itu tiap hari. Jadi semakin kadang-kadang misalnya dosnya dinaikin. Iya. Tapi ini prescriptionnya ini benar-benar dilihat sama dokter gitu ya. Iya. Dicek sama dokter, bukan sembarangan ya. Kebetulan nih menarik nih. Ini terlepas dari ini. Makanya teman-teman kadang-kadang gini ya, lu ngelihat artis besar enak pasti hidupnya. Karena kita nggak pakai sepatu mereka. Iya, benar. Kelihatannya mungkin gini, lu ngapain sih ngerasa anxiety, nggak bersyukur banget sih hidup? No, it's a mental health ya Mbak. Pasti banyak. Banyak sebetulnya. Iya. Mungkin kalau zaman kita dulu Mbak nih, apalagi Mbak Ati di atas aku senior, nggak banyak orang yang mengangkat mengenai mental health. Iya. Tapi kan anak-anak mental sekarang, disorder. mereka mental disorder tuh memang mereka concern gitu ya kan. Dua-dua itu anakku juga genetik juga dapat dari aku. Dua-duanya bipolar berat. Oke, berarti boleh diceritain nggak? Karena sekarang orang tuh seperti aku tadi bilang, yang cek ke dokter maupun karena lagi boleh dibilang sekarang lagi viral that word gitu. Dulu orang nggak ngerti Mbak gitu. Nggak ngerti bipolar. Kayak orang dikit-dikit kayak ngomel marah bipolar. Nggak semua orang yang moody itu bipolar ya. Ini harus dicek dulu ke psikiater. Describe how do you feel pada saat lagi ngerasa bipolar? Seperti kalau mau sesuatu gitu sangat itu obsesif. Oke. Seperti terus gitu, pengen seperti itu terus yang dibikin terus tapi ganti-ganti gitu terus ya mood swingnya tuh kayak gitu. Nah apalagi ya misalnya pengen apa banyak. For example pengen apa yang gitu Bang?
ya pengen apa aja. Kalau dulu waktu muda, misalnya mau pacar gitu ya, gitu harus. Dan sangat posesifnya tuh gila gitu. Dan apa ya, nanti kalau nggak misalnya keturutan gitu kayak pengen bunuh diri gitu. Menyakiti diri sendiri ya? Kalau aku nggak sampai ke situ. Oke. Belum. Tapi ada seperti keinginan bunuh diri kayak gitu, itu sering. Terus moro-moro sedih gitu, terus moro-moro langsung bahagia gitu. Jadi kayak very tiring ya Mbak? Iya. Capek sekali. Sampai sekarang pun walaupun aku sudah minum obat itu, aku sering seperti merasa bahwa hidupku tuh seperti nggak ada purpose gitu. Seperti aku tuh merasa hidup untuk mati. Jadi aku sekarang hidup tapi sambil menunggu mati gitu ya. Ya hanya hidup untuk menunggu mati aja. Kayak gitu sering perasaanku. Wow. Tapi kalau seperti nyanyi dengan panggung besar di 90 Festival lupa. Jadi itu sebenarnya hiburan kita ya. Itu seperti medium yang membuat itu aku jadi sane. Jadi nggak insane untuk sementara gitu. Wow, sane tuh artinya sadar, waras. Sarah, gitu. Not a sane, bukan ini sadar, waras. Insanity-nya agak ini. Gitu. Yes, wow. Makanya musik itu sangat help bener. The best escape ya. Iya bener. Wow. Musik. Lowest point in your life yang paling benar-benar ngerasa nggak enak banget dengan living with this mental disorder, tahun berapa Mbak? Ada kejadian apa? Apalagi kan kamu di sana jauh dari keluarga. My God, I cannot imagine. Kita nggak punya mental problem aja. Di sana aja bisa agak kena mental ya Mbak. Wah gila sih, apalagi mental problem. Ya, tapi kalau suamiku selalu bilang ya saya strong person gitu. Ya gitu deh. Ya pertama karena juga aku anak pertama kan di keluargaku. Tapi emang ya semua adik-adikku punya itu. Ada tuh ya. Ada semua. Ya. Ada yang parah, ada yang rata-rata parah adikku. Wow. Gitu. Define parah. Parahnya sampai sama sih kalau orang tuh tidak bisa bergaul. Itu anxiety ya kayak misalnya kalau ada job interview gitu nggak bisa. Sampai segitunya adik-adikku ya. Wow. Ya sebenarnya ya adik-adikku itu ya rata-rata pintar-pintar ya. Tapi karena punya itu anxiety yang berat gitu ya. Itu kayak jadi kayak buat itu orang apa ya gitu gitu namanya. Hidup dalam kabut ya, nggak bisa keluar gitu kayaknya. Ribet sama anxiety-nya sendiri gitu Mbak. Apalagi yang dilakuin selain karena aku tuh kayak paralyzed gitu. Yes, paralyzed. Bener. Anxiety itu makes you paralyzed. Nggak bisa bikin apa-apa kayak sibuk sama pikiran sendiri gitu. Kenapa aku cerita begini? Kenapa? Karena aku pun punya experience yang sama sebenarnya. Tapi kalau aku pada saat itu karena sesuatu yang terjadi dalam hidupku, it's quite traumatic. Jadi begitu itu terjadi ternyata bukan dari kecil ya? Bukan dari kecil, tapi kayaknya mamaku tuh punya anxiety juga. Jadi it runs in the family. Anakku tuh sekarang suka kadang-kadang kayak takut ama ini. Tapi aku dari kecil karena aku tahu nih, wah nih calon-calon gampang takut kayak gue nih. Jadi gue I know how to deal with her gitu Mbak. Karena aku tahu nih ada kecenderungan mirip-mirip nih gitu. Nah tapi something happened in my life few years back. Terus aku sama kayak kamu ya Mbak. Kalau di panggung kita harus menjadi star, harus yang benar-benar bikin orang, apalagi aku komedian kan Mbak gitu, harus nyanyi apa segala macam. Kalau begitu di panggung, itu semuanya hilang. Emang bener, ya kamu juga kan ngerasa. Energinya keluar, kepake, karena otak tuh occupied, sibuk dengan mikir gue mau nyanyi apa, gue mau ngomong apa. Begitu selesai, yang harusnya kita bisa pikir, otak tuh harusnya istirahat, rest, gak bisa. Emang iya. It's like your mind constantly moving. Yang penting tuh gini ya, seperti ada perasaan yang pengen bisa membahagiakan orang gitu. Kalau sudah di panggung tuh hanya punya perasaan itu gitu aja. Tapi sekarang selain ke psikiater of course secara medical, kalau secara spiritual apa yang Mbak lakuin? Karena kan rata-rata kalau udah makin usia kayak kita nih gitu ya. Enggak tuh, aku
Boy, enggak. Aku enggak percaya. Ya spiritual, ya spiritual. Asking to God or whatever that is untuk ke the miracle untuk bisa sehat kembali, sembuh secara total. Enggak, aku jarang berdoa. Ini orang cuek bener, cuek-cueknya. Jarang berdoa aku. Mbak, orangnya cuek banget ya Mbak. Tapi you're lucky ya, karena kayak aku juga kebetulan punya suami yang kuat. Jadi suamiku juga selalu nguatin aku. Iya, kalau suaminya mewek sama-sama, iya. habis. Kelar. Suamiku tuh itu the yang paling kuat, tough bener yang pernah aku bertemu dari pacar-pacarku, dari laki yang lain. Sorry Bang Roni. Bener, dia handyman, kalau aku panggil dia itu MacGyver, ada aja, bisa aja nemu apa aja gitu. Jadi kalau that anxiety attack tiba-tiba serangannya, apa kata-kata dia cool dia orangnya. Oh, nggak ikut ke bawah arus ya? Iya, makanya dia bilang, aduh kok nasib saya ya tinggal sama 3 perempuan gila katanya. Ini kok tiga-tiganya? Iya. Jadi kalau kan tidur kamarnya deket-deket, kan aku selalu teriak-teriak kalau tidur kan. Iya. Teriak kenceng-kenceng, terus nanti saut-sautan sama anakku juga teriak-teriak, no, terus nanti itu ibunya juga teriak-teriak. Iya, kenapa gitu. Mbak? Nggak tahu memang. Ngigo. Kayak teriak-teriak when you selalu. Sleep talking. Ya kayak screaming ya, bicara. Tapi dalam tidur kan? Dalam tidur. Anak juga begitu. Wow, jadi gitu. saut-sautan. Saut-sautan. Makanya sama aduh ini kayak rumah sakit jiwa katanya. Tapi kan kalau Mbak Ati asilum. Pada akhirnya harus ditertawakan ya, karena iya, juga it's not gonna change anything ya. Tapi kan lihat anak-anak nih muda-muda. Kalau Mbak Ati kan ibaratnya ya you've been through many things. Lo udah kuat, lo tahu pada saat ini anxiety attack mau datang nih. Oke, lo udah mulai bisa sense it kan Mbak. Tapi kan when a mother seeing their kids going on the same pattern, sometimes it breaks our heart. Oh iya, terutama waktu itu anakku nomor 2 coba bunuh diri pernah. Masuk itu hospital 3 hari. Jadi dia minum itu obat tuh ada 50 pil. Itu obat itu depresinya. Tapi itu untung kakaknya lihat. Iya. Padahal baru jalan kaki itu olahraga sama suamiku beberapa menit kemudian, nggak tahu kenapa gitu. Terus ya udah untung ya selamat, langsung dibawa ke rumah sakit, dipompa. Tapi ini depresinya karena memang ada satu beban yang dia rasakan atau memang without any reason? Ya nggak ada reason kali, orang dia ya itu tadi mungkin karena genetik ya. Dia sendiri juga bingung. Iya. Tadi ini menarik banget sih, maksudnya kenapa kita bisa sharing akhirnya, dan aku senang banget pengen sharing ini karena memang again kita nggak bisa melihat apa yang orang lain, journey-nya tiap orang tuh berbeda-beda. Iya. Kita selalu bilang enak ya, I wish I could be her. Gue pengen jadi Atik. Iya, bener. Dude, lu lihat hidupnya Mbak Atik tuh. Coba lu lihat. Udahlah, ada mental problem dengan 2 anak yang kebetulan anak-anak juga dia detect juga punya hal yang mirip-mirip dengan beliau. Tinggal di Amerika sendirian, ngurusin apa-apa sendirian. Tapi kalau gini Mbak, aku tahu mental problem it's not something that easy. Tapi kenapa sampai sekarang Mbak Atik masih bisa kuat, masih bisa berdiri dan not give up on life? Ya mungkin karena personalitiku juga itu ya. Maksudnya aku juga nggak mudah menyerah gitu. Aku orangnya yang selalu gini, aku mau prove it gitu. Ada perasaan itu. Jadi ya mungkin itu ya membantu aku juga gitu. Terus selain itu juga ya gimana punya anak-anak gitu kan. The kids Itu yang paling membuat aku ini. Iya. Bener banget tuh, Emak. Anak-anak itu. Anak-anak ya Mbak. Mungkin ada waktu-waktu kita kayak, gila gue gak sanggup lagi nih. Tapi pas ngeliat nih 2 manusia, agak bisa. Tapi anaknya sekarang udah pada tinggal di tempat mereka masing-masing. Udah independen anak-anak sekarang? Iya, mereka tinggal di apartemen. Anak yang gede kerja di Washington DC, yang kedua tetap di state yang sama aku, cuman dia tinggal di apartemen sendiri. Di WhatsApp aja nggak dibaca berbulan-bulan, coba. Kurang ajar nggak sih? Gitu. Emaknya malah udah segala macam ya, tapi itu they're being kids ya Mbak. Gitu. Kayaknya
begitu ya anak-anak. Emang anak-anak gitu iya, Mbak, iya, anakku iya. juga begitu Sami Mawon kan. Tapi ada yang menarik tadi Mbak Ati bilang ada masa-masanya sebagai orang yang hidup dengan bipolar disorder, ngerasa bahwa kok kayaknya hidup tuh hanya menunggu mati. Tapi have you defined in your age right now, what is the meaning of life sih sebenarnya according to Atik Sibi? Meaningless. Itu jujur bener. Gini, wow, aku belum pernah menemukan Tapi kamu sejujur ini aku loh. jujur. Hidup tuh meaningless. What do you mean by meaningless? Ya untuk aku pribadi karena kadang-kadang seperti hilang gitu seperti aja. aku nggak punya remorse, nggak punya emotion. Sering aku merasa gitu, nggak punya seperti itu affection. Aku sering gitu, seperti numb. You? Iya, sering aku mengalami gitu. Nah makanya kalau kayak kemarin gitu habis nyanyi terus aku di kamar. Iya. Terus ngapain? Itu cuman sesaat, Yes. maksudnya apa? Kayak seperti senang-senang cuman temporer gitu. Habis itu aku di rumah, ya begitu lagi bertemu itu lagi apa perasaan yang merasa itu tadi meaningless. Iya. Itu memang benar itu. Yang aku rasakan dari kecil sampai sekarang meaningless. Kecuali pas aku baru punya anak itu ya. Yes. Gitu the aku feeling. mencoba berubah, Yeah. mau bergaul, Yeah. terpaksa kan itu ketemu ini tuh anak-anakku sama anak lain kan gak mungkin tak Yeah. kurung mereka Yeah, gitu. yeah, yeah. Jadi ada kesadaran itu karena ya itu tadi. Karena itu anak-anak. Karena anak-anak. Iya. Tapi Pak pada akhirnya setelah anak-anak udah besar sekarang balik lagi. Ya kadang-kadang aku gini, ya ini punya anak ini nanti aku mati sendiri. Do you afraid of one day that you'll go? Dulu ya, tapi setelah 55 tahun ke atas ya, enggak. Sepertinya ya menunggu aja. Jadi kematian. Dulu ya. Dulu kematian yang menakutkan. Iya, Ya dulu dong. takut karena takut aku nggak bertemu itu anak-anakku. Masih kecil-kecil, gitu. yes, Iya. betul. Ya, it's very common ya untuk seorang ibu pas anaknya bener. kecil-kecil gitu ya Mbak. Tapi kalau biasanya kalau orang makin usia tuh biasanya gini, sudah mulai mempersiapkan, katanya gitu Iya. Mbak. Ya nggak usah, ya karena kan again bahwa yang begitu-begitu kan you never know kapanpun dan itu pasti akan terjadi Mbak gitu. Mulai ini gak sih Mbak, mulai apa ya misalnya kayak mempersiapkan kalau misalnya ibaratnya apa sebutan hari tua lah apalah segala macam atau investasi di surga atau whatever that is you wanna call it gitu. Aku gak percaya ya gitu-gitu. What do you believe in life? Enggak, maksudnya kalau aku itu Iya. percaya aku gini, kalau kamu mau berbuat baik, Iya. berbuatlah baik tanpa mengharapkan reward, entah itu dari siapapun atau terutama dari Tuhan. Gitu. So just do it. Just do it tanpa mention, tanpa mengingat lagi. Just berbuatlah baik dan lupain gitu. Jadi bukan gua mau lakuin A Enggak. supaya gua dapat B. Iya. Gua Itu malah- banyak itu teman-temanku. Ya nih ini ngumpulin ini gini. Yang nggak tahu kalau aku sih percaya bahwa just berbuatlah baik Ya. sebanyak mungkin tanpa mengharapkan reward dari Tuhan. Wow, that's very good actually Mbak. Iya bener sih. Karena kadang-kadang pada saat kita ngelakuin sesuatu yang baik, lu pengen reward dari manusia apalagi. Iya, bener. Atau bahkan dari Tuhan. Terus lu ngerasa, Tuhan gue udah lakuin ini nih. Apalagi sekarang setelah banyak sosial media Yes. misalnya berbuat baik kemana, tapi diikutin kamera terus. Yes kan? Ya iyalah pasti harus lugu terus. Hai, Enggak sih? Atik TV yang ngomong ya bukan? Betul nggak sih? Kan harus lugu terus. Iya benar. Ada karena pressure ya. Karena mereka aware di mana-mana itu kamera. Iya gitu benar. kan. Tapi itu sosial media ini justru bisa membuat mental problem juga loh Mbak. Iya, nggak sih benar, gitu. benar. Karena Iya. ada pressure yang kuat lo harus A, harus B, harus C dan segala macam. Anyway, Lebih inilah hidup dengan sosial media itu dunia yang sekarang itu seperti superficial menurut betul. aku. Bener nggak sih? Superficial, benar. Like, Lo nggak bisa menjadi real apa adanya. nggak genuine, nggak ada, nggak benar-benar sincere gitu Betul, ya. benar-benar, totally agree. Apa yang lo lihat di postingan, sometimes it's totally different Iya, dengan apa yang iya, benar, lo benar. lihat secara langsung. Anyway, Mbak, kok bisa akhirnya Mbak Atik tuh kok bisa nikah sama bule sih? Kok bisa tertarik sama bule? Kan sebelumnya Oh, itu caplokannya setelah sama Roni. Batak. Iya.
Iya, waktu sama Roni baru menikah berapa ya? 1,5 tahun gitu apa gimana? Itu katanya ngejar Mbak Atik. Oh, yang ngejar Roni? Iya memang aku. Loh, aku tuh dari muda itu aku tuh nggak seneng dikejar. Aku yang selalu ngejar laki-laki. Tuh, bener abang tuh. Kayaknya ya kan? gimana menarik gitu, kayaknya apa ya, seperti berburu gitu. Hunting itu menarik untuk aku. Semakin susah, semakin aku seneng gitu. Bener, jadi yang ngejar Roni Sianturi adalah Atik Sibi. Aku memang. Tak tongkrongi, tak gelindoti, terus akhirnya menyerah. Gitu. Akhirnya korban menyerah kalau Nah ini yang suamiku, yang Pak Bule ini, ya tak kejar juga. Tapi waktu ngejar dia, waktu aku masih punya suami Roni. Sampai batuk Pak. Jadi lo ngeliat, nggak beres nih pernikahan gue. Nih udah nggak beres, udah lampu kuning nih. Gue kejar deh yang boleh deh. Sebelum tumbang, hunting dulu dong. Astaga, gue ngakak. Ketemu di mana sama Mas Bule ini? Iya kan dulu Kan dia Indonesia kan? Ya ketemu kan dia dulu kan dia guru bahasa Inggris gitu. Terus aku dikenalin. Terus dia kok itu orangnya cool gitu, cuek gitu. Aku seneng yang gitu. Dan aku tuh nggak pernah suka sama orang bule loh dulu. Oh iya? Nggak pernah. Maksudnya nggak pernah kepikiran gitu. Terus lama kok lucu juga nih orang ini. Terus nggak tahu mulai ndredeg sendiri gitu. Oh udah deh lupa mas suaminya masih ada. Untung si abang udah podcast sama kita dulu. Iya benar. Astaga. Tapi abang tuh cerita loh, maksudnya kenapa pada akhirnya rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Gitu. Karena back then masih muda juga. Iya, waktu itu aku masih umur berapa ya? 25 kalau nggak salah. 25, abangnya berapa? 25 apa 2, tapi cerainya 27. Dia 3 tahun di bawahku. Jadi pertama kali bener ya bahwa Atik Sibi abang ngejar Roni Sianturi. Iya, betul. Terus pada saat itu menikah kalau according to Bang Roni 2 tahun. Iya. Kata Mbak Atik 1,5 tahun. Kira-kira 1,5 tahun. Oke. Ya bagus lah kalau dia merasa lebih lama. Berarti dia enjoy ya. Enjoy ya. Apa yang terjadi sampai akhirnya pernikahan itu cepet banget selesainya? Iya. Ya itu tadi pertama masih ya muda untuk aku juga kan aku waktu menikah 25 tahun dia masih 22 kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Iya. Ya kan masih muda banget Iya. Nah terus ya itu tadi dia itu orangnya sangat perfeksionis. Wow. Dan dia material libel saja dulu itu lagi top-topnya waktu itu. Jadi dia lebih banyak yang itu gitu yang ngatur gitu ngatur gerakan apa koreografi iya gitu. pokoknya maunya gimana. Iya. Memang dia sangat itu profesional sih memang. Iya. Kalau aku kan maunya sendiri, cuek bebek samutku gitu. Iya. Nah dia mau aku seperti dia. Jadi joget gitu Atik Sibi? Bukan itu aja. Maksudnya seperti itu lebih banyak itu patronizing gitu aku kayak gitu. Aku kan gak seneng. Gak bisa. Kayak kalau misalnya itu orang tell me what to do tuh aku benci gak bisa. Gitu. Malah aku jadi antagonis gitu. Iya. Seniman bener nih ya. Gitu. Pokoknya tergantung bagaimana perasaan gua saat itu gitu ya. Wow. Sampai akhirnya? Ya terus ya sampai apa ya, terus dia orangnya kan temennya banyak, dia orang yang sangat sosial dia tuh, abang kan udah klub terus sempat cerita. Iya, dia senang clubbing, terus ngundang-ngundang temennya ke rumah. Ya sedangkan aku sering di kamar aja sendiri gitu, jadi ya gitu sering ini kok terus lama-lama, kok gini sih nih orang ini gitu, ya udah lama-lama nggak. Tapi akhirnya tadi Mbak Atik sempat cerita bahwa Mbak Atik bilang memang sama Bang Roni bahwa pada saat itu masih menikah sama Roni Sianturi, Mbak Atik udah jatuh cinta lagi sama bule lagi. Nah iya bener gitu, jatuh cinta lagi dan aku jujur sama dia, kok emang kamu kenapa sih kok genit-genit dandan gitu. Lah aku jatuh cinta lagi aku bilang. Ngomong di depan suami tuh. Dikejar. Astaga. Berarti berantem dong ini cerainya tuh. Maksudnya ada cekcok dong. Dia pikir aku bercanda tapi aku padahal jujur aku kan orangnya gitu. Apa adanya ya Mbak. Tapi akhirnya kenapa bisa baik lagi setelah rough divorce terus kok sekarang aku lihat bisa nyanyi lagi. Oh iya. Akhirnya apa? Ya kan itu perlu waktu itu dia lama nggak mau tanda tangan itu surat perceraian aja. Jadi aku ke pengadilan Jakarta Selatan sendiri yang di Kemang itu. Jadi pas nggak ada wartawan
Jadi sepi. Jadi waktu cerai aku nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu Nggak saat ada itu, yang Mbak. tahu karena aku cari itu harinya yang sepi. Jadi ini udah pesen sama judge-nya lah. Beres semuanya langsung tuh. Jadi akhirnya berarti cerai sama Bang Roni, nggak lama menikah sama yang bule ini? Enggak, belum. Karena belum ditandatanganin kan. Oh, sama Bang Roni surat cerainya. Jadi aku datengin terus itu di rumah itu kontrakannya dia, tak datengin sampai aku tidur satu tempat tidur sama dia, tak rayu-rayu. Ayolah tanda tangan. Malah aku dimasak-masakin. Ayolah kasihan kan tanda tangan dong. Mbak Atik bilang, tapi aku percaya. Aku percaya kalau misalnya aku dulu nggak tahun 2002 itu aku nggak pindah ke Amerika, ya mungkin itu suamiku sudah yang kelima mungkin. Kenapa? Mungkin loh. Lah gimana memang aku begitu. Jadi ini bipolar tapi genit ya? justru mungkin karena bipolar itu. Gitu. Jadi Katanya penyendiri, tapi kalau ada cowok langsung. aku tuh dari dulu pacar-pacarku rata-rata musician gitu dulu. Pernah masuk lagi sih Roni Santuri. Kalau yang ya adalah beberapa yang adalah yang lumayan top. Masa sih? Aja tahu dong. Siapa sih? Coba dong. Siapa yang aku tahu satu lagi. Enggak ada, enggak mau. Kasihan udah pada punya istri kan, ya kan. Gitu. Tapi berarti tapi selalu musisi. Selalu musisi. Oh, apa yang menarik? Satu-satunya yang nggak musisi? Yang pegawai biasa ya ini yang Pak Bule ini. MacGyver ini. Iya, yang MacGyver ini. Tapi apa yang menarik dari seorang musisi? Padahal Mbak Atik juga musisi. Ya mungkin karena di situ nyanyi, rekaman, ketemu musisi, ya gimana nggak pernah bergaul sama yang lain. Akhirnya cem-cemannya ya terus sama musisi, piye toh gendaannya musisi terus. Tapi berarti sekarang sama Mas MacGyver nih, Mas Bule yang di Amerika. Serem kalau aku mau macem-macem dideportasi nanti. Ngedeni kalau sama dia, dia pasti orang yang. Kalau enggak selesai. Dia orangnya gitu, selesai. Kalau lo bilang kayak sama Abang Roni gitu, aku sebenarnya udah jatuh cinta sama cewek. Selesai. Nggak bisa sama dia. Langsung dideportasi. Dia lapor ke NSA. Bye, selesai. Kagak bisa ya. Iya benar. Oke, kita punya teman ini fansnya Atik Sibi ya. Yang juga tahu semua Wikipedianya seorang Atik Sibi. Siapa dia? Mr. Reportase. Rempongin aja, Desa. Mr. Reportase masuk. Cerabang ku akui tanpamu saat ini terabang ku Iyalah coba. Ya gitu kan Mbak ya? Tapi malah lebih keren kamu. Atik Sibi. Selamat datang di Mr. Reportase, artinya rempongin aja Desa. Aku sungkeman dulu sama Mbak Sungkem dulu nih. Oh iya. Legenda lo. Ini living Kok legend kamu loh. kayak Jared Leto sih? Jared Letoy. Oke, Atik lanjut. Sibi. Nama lengkap Atik Prasetyawati. Betul Mbak Yu? Wow. Betul. Lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1963. Betul. Ini adalah seorang penyanyi yang memiliki single hit terbanyak di industri musik Indonesia. Mengawali karir di tahun 1981. Gue belum lahir. Wow, gokil 81 cuy. Hingga sekarang namanya masih saja terkenal 3 zaman. Wah. Keren. Kalau Titi Puspa ya. Ini Puspa di atasnya lagi. 48 dong. Senior lagi. Lanjut, pernah menikah dengan Roni Santuri dan bercerai di tahun 1994. Dan menikah kembali dengan seorang pria bernama Lauren Smith. Memiliki 2 anak yaitu Kina Anne Smith. Bener Kina ya? Iya. Oh, ya. Kina Anne Smith. Dan Kendall Smith. Wow. Ya kan? Zaman belum ada Kardashian udah Kendall loh Mbak. Udah Kendall dulu. Wow. Cantik banget loh Kak. Iya, aku tadi lihat lihat cakep banget. Centong bengong. Namanya makin melambung tinggi. Coba Mbak Yu. Melambung. Pakai melambung.
melambung. Pakai rok dong, pakai rok. Melambung. Legenda lo suruh macem-macem lo. Punten ya kan. Terus karena memiliki ini apa Ganggu ya? gelap nih sebagai sedang ya. Melambung tinggi memiliki sejumlah lagu hit seperti Risau, Yes. Permohonan, Suka-suka, Kekang, Optimis, Maafkan, Terserah Boy, Dia, Berhentilah, Kau di Mana, Terapung, Banyak banget. and Otters, maksud dan lain-lain. Dan lain-lain. Maafkan gimana Mbak? Maafkan. Maafkanlah Aku. Iya. Maafkan dosaku selama Ini ya Allah. Oh, tahu kamu lagu itu ya? Tahu. Sabar terus terang kepada selingkuh, dia ada selingkuh. Tapi aku terus terang, selingkuhnya terus terang. Ini jujur loh, selingkuh. Ada lagu yang jujur. di recycle Apa? Temeli juga. Apa? Yang Risau. Mana? Risau gimana Mbak Yu? Hingga malam Oh iya. semakin Iya. Tinggi apa? Itu. Oh my Itu. God. Lanjut, sempat memiliki band bernama CB Band. Nama CB lah yang artinya Chandra Birawa. Oh gitu. Bukan Child Brothers. Kok Chandra Birawa? Chandra Birawa itu nama radio Oh. di Kediri. Ya Allah, aku pikir kearifan lokal ya, Say. CB itu Chandra Brothers. Bukan. Children Brothers. Jadi Children mereka itu Brothers. bersaudara. Oh, alah. Cuman Inilah aku Atik yang CB. cuman aku bukan saudara, Saudaranya. jadi kayak tetangga gitu. Terus aku sering denger mereka latihan, terus aku ngelamar jadi penyanyi. Oh jadi itu Atik CB. Oh my good Akhirnya lord. dipakai Gitu. namanya CB-nya. Iya. Mbak Ati CB juga disebut mengalami gangguan kesehatan mental. Tadi sudah dibahas ya. Iya. Sejak lama merupakan turunan dari keluarga besar. Sang nenek merupakan penderita Skizofrenia. Ya, itu maksudnya. Susah ribet. Gak bisa. Lanjut. Ya. Mbak Ati CB kerap mengajak anak-anaknya dan sang suami berbicara bahasa Jawa dan Indonesia meskipun tinggal di Amerika dan beliau ingin menghabiskan masa tuanya tinggal di daerah pegunungan di Indonesia. Wow. Emang mau tuanya mau di sini lagi, Mbak? Ya suamiku tuh pengen pindah ke Kediri. Oh, iya? Baru kan tahun lalu ikut aku gitu ke Kediri, kita ngeliat Gunung Kelut, ngeliat Gunung Klotok di deket itu SMA aku. Wow. Wah, itu kamu harus itu tanya tuh per meternya berapa di sini. Oh, suaminya malah pengen balik. Iya, dia pengen pindah di Kediri malah. Maksa-maksa terus tiap hari. Ayo cepet itu dijual itu rumah di Jakarta udah di sana pengen aja. menua di Kediri. Iya. Wow. Kediri. Di Jakarta Pusat juga ada kok Mbak Yu, Gunung Sahari. Lanjut. Udah lanjut abis. Yes, tapi emang udah banyak banyak banget ya kalau soal Batik nih, mohon maaf nih Mbak, ini banyak orang yang penasaran. Ini sekalian, karena kayaknya kalau ketemu Batik Sibi, ini nggak pol kalau nggak nanya ini. Maaf, pulau nuwun. Mbak Atik selalu dari dulu pakai kacamata. Banyak yang nyangka Mbak Atik tuh mohon maaf katanya matanya nggak sinkron atau lazy eye. Tapi sebenarnya enggak kan Mbak? Enggak. Aku nanya Bang Roni soalnya kemarin, ternyata matanya normal enggak. Tapi kenapa selalu signature-nya kalau dulu tuh ada almarhum Deddy Dores. Ada handphone ya. Handphone siapa? Handphone siapa tuh? Oh iya. Handphone Mbak Atik nggak apa-apa. Mungkin dari Roni kali ya. Panas soalnya, panas itunya. Panas dia. Panas Aku ceritain dia masa lalu. Panas dia. Jahat. Mbak, tapi kenapa selalu pakai kacamata, Mbak? Dulu sih enggak, aku pertama waktu itu album Risau memang di covernya aku pakai kacamata. Tapi, Kemauan sendiri? Ya kemauan sendiri, terus lama-lama ya mereka itu kenalnya aku pakai kacamata. Terus, ya lama-lama merasa nyaman aja. Jadi identitas. Tapi lama-lama kadang-kadang kalau kan kita namanya lagi manggung kan matanya dibikin bagus apa. Kadang-kadang ngerasa gini nggak? Coba dulu gua nggak pakai ciri khas kacamata, pengen copot gitu nggak? Atau enggak? Enggak. Terus sama itu alasan lain kan aku nggak suka pakai banyak orang make up. Nggak, aku paling benci mukaku tuh dipegang-pegang orang, terus itu rambutku di wol-wol aku. Rambutnya selalu lurus kan? Cuma itu doang aja. Pokoknya aku tuh ya gini aja, cuci rambut terus langsung syuting bisa aku. Nggak suka makeup kayak gue banget, nggak suka makeup. Masa sih Nek? Tapi tebal. Aku tuh nggak pernah sampai sekarang tuh ya, aku tuh nggak punya manajer, nggak punya makeup artist, nggak punya hairdresser, sumpah sampai sekarang. Jadi kalau aku nyanyi tuh manggung kemarin itu 90s narik koper sendiri, sumpah sampai itu
IO-nya itu panitia kan, ya ampun Mbak Atik geret-geret lapor sendiri. Kemarin inget nggak kita ke Melawai, Mbak Atik udah pulang sendirian naik taksi. Iya. Iya manajer beliau, buset deh. Gitu aku Oh my dari God. dulu. Wow. Aku cuek aja gitu. Wow. Oke, Mbak Atik, thank you so much. Mbak Atik, boleh ucapkan dong nih Dirgahayu untuk biar bagaimanapun, biar kata Mbak Atik sekarang tinggalnya lama di 20 tahun lebih di Amerika, tetap dong darah kan Indonesia. Indonesia, Cari makan di Indonesia. Boleh diucapkan Dirgahayu untuk Republik Indonesia. Selamat hari kemerdekaan yang ke-78 untuk Republik Indonesia yang selalu saya cintai. Yes, Indonesia selalu di hati ya. Iya, selalu di hati sampai Akankah kapanpun. mengganti warga negara Indonesia ke warga negara Amerika? No way. Mbak, dikit dong nyanyi dong. Iya. Dikit dong nyanyi dong, Mbak. Apa ya? Itu tadi ini apa? Setinggi Apa? Rame-rame ya. Ya, rame-rame. Yuk. Setinggi apa? Kita mampu mendaki. Kamu aja deh. Rasa cinta kasih dan kesungguhan. Atik TV everybody, thank you so much Mbak Atik. Terima Sehat kasih selalu, ya, Mbak Nani, ya. panjang umur. Guys, semoga ada nilai baik, good value yang bisa kalian dapetin dari kehidupan seorang Atik CB, rocker Indonesia. Merdeka. Merdeka.